Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal qala Allah Ta'ala. Qala berfirman Allah Ta'ala, innal muslimina wal muslimat ila qouli Ta'ala, sampai kepada firman-Nya Allah Ta'ala, wadzakirina Allah wadzakirina, dan orang-orang yang mengingat Allah, wadzakirati, dan orang-orang perempuan yang mengingat Allah, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Surat Al-Ahzab ayat 35. Itu kalau kita baca surat panjangnya, itu di sini ada innal muslimina, inna sesungguhnya al muslimina, orang-orang muslim laki-laki, wal muslimati, dan orang-orang muslim perempuan, wal mu'minina, dan orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan orang mukmin perempuan, wal qanitina, dan orang-orang yang taat dari golongan laki-laki, wal qanitati, dan perempuan yang taat dari golongan perempuan, qanitat, was-shadiqina, dan orang-orang yang sungguh-sungguh dari golongan laki-laki, was-shadiqati, dan orang yang sungguh-sungguh dari golongan perempuan, was-sabirina, dan orang-orang yang sabar dari golongan laki-laki, was-sabirati, dan orang-orang yang sabar dari golongan perempuan, wal khashi'ina, orang-orang khusyuk laki-laki, wal khashi'ati, orang khusyuk perempuan, wal mutasaddiqina, orang yang bersedekah, rajin bersedekah bagian dari golongan laki-laki, wal mutasaddiqati, dan orang yang rajin bersedekah dari golongan perempuan, was-shaimina, dan orang yang mengerjakan puasa laki-laki, was-shaimati, dan orang mengerjakan puasa perempuan, wal hafizina, dan orang-orang yang menjaga furujahum, kemaluan mereka, wal hafizati, dan orang-orang perempuan yang juga menjaga, wadzakirinallaha katsiran wadzakirati, wadzakirina, dan orang laki-laki yang suka zikir kepada Allah, katsiran secara banyak-banyak, wadzakirati, dan orang perempuan yang berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan, ada maka menyiapkan Allah lahum untuk mereka, maghfiratan ampunan, wa ajron, dan pahala aziman yang agung. Nah ini ya, jadi kita ini kan kalau melihat dalam satu ayat ini saja sudah ada beberapa kategori orang ya. Orang muslim yang kalau muslimnya baik itu dapat ampunan. Orang mukmin yang mukminnya baik, imannya baik, dapat ampunan. Orang taat, imannya belum terlalu sempurna, kemudian keislamannya, Islam itu syariat ya. Jadi kalau kita berbicara tentang syariat itu kan kita ini kan pokoknya kalau sudah dilewati masa para a'immatul Islam, masa para imam-imam Islam, setelah itu masa awam. Masa ini ku tiang awam. Ini sak ngalim-ngalimi tiang mriki niku, kalau sealim-alimnya seseorang yang sekarang itu tetap dihukumi sebagai orang awam. Karena kalau dikatakan orang alim itu ya minimal ya fahmun ala mahfil Quran ya. Jadi memiliki al-fahmu ala mahfil Quran, jadi memiliki pemahaman tentang Al-Quran secara utuh. Nah sekarang itu kita sudah tidak utuh. Jadi ya mau tidak mau ya sekarang boleh dipanggil orang alim, dipanggil ustadz dan sebagainya, itu boleh-boleh saja. Tapi ya secara pengertian secara umumnya, secara syariatnya kita ini masih awam. Jadi kalau kita ini masuk ketiga ini, wal qanitina wal qanitat, orang yang nurut itu saja, suruh sholat meskipun belum khusyuk,
meskipun belum memenuhi standar kan begitu. Jadi suruh apalagi namanya puasa ya puasa gitu. Padahal dalam puasa kita ini banyak pelanggaran. Kadang-kadang mungkin ya ada unsur bercandanya yang berlebihan, terus ada kebohongan di dalamnya, kemudian tidak terasa, terus ngerasani wong dan sebagainya, itu kan banyak ininya. Jadi ya kita ini kalau dikatakan muslimnya ya belum sekali, mukminnya juga belum kuat sekali. Yang penting wal qanitina ini tadi manut lah ya. Wassadiqina wassadiqat, orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang jujur. Nah ini repot nih, kita ini juga berat. Wassabirina wassabirat, orang sabar berat juga. Wal khashiina wal khashiat, ini juga berat juga untuk kita. Khusyuk, Allahu Akbar tok itu khusyuk kan, kelingan. Ya memang standarnya begitu. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, kalau dikatakan orang bersedekah itu hari ini kan kita ini repot. Dulu itu kalau orang bersedekah, sedekahnya itu memang benar-benar ya cari uang kan berat dulu. Yang kedua, banyak memang orang butuh dulu. Nah sekarang itu kita keluarkan sedekah, ini kan secara hakikatnya kan, keluarkan sedekah, sedekahnya sudah tidak terlalu banyak, yang disedekahi itu tidak terlalu butuh. Zaman akhir kan repotnya begitu kan, sedekahnya tidak terlalu banyak, yang disedekahi itu tidak terlalu butuh. Nah kalau dulu itu kita sedekah, sama zaman kita masih kecil dulu, masih ingat itu kan makanan belum semudah sekarang. Jadi kalau sedekah ibaratnya kita kenduri saja lah, kenduri. Enaknya kenduri dulu dengan sekarang itu tidak bisa dibandingkan. Dulu itu kalau kenduri jarang orang dapat telur satu, itu kan jarang. Nggih. Jadi paling kan telur dadar itu terus kemudian dipotong-potong, didum, dibagi kan. Nah itu saja saat dibagi nikmatnya luar biasa. Nah sekarang kita itu kadang kalau kenduri dapat banyak di lokasi, dapat daging, nanti pulang dapat berkat isine ayam srenorno itu ada, nikmatnya kurang. Karena kalau melihat sedekahnya zaman dulu, yang sedekah itu ya benar-benar tulus, nilai sedekahnya itu ya memang total, artinya ya banyak memang. Jadi kalau dulu ya susah juga. Terus kemudian apalagi namanya wal mutasaddiq, terus yang disedekahi mesti butuh. Nah, sekarang ini kita repot. Mungkin ya di antara tanda akhir zaman itu mungkin juga begitu. Jadi di antara tanda akhir zaman itu ketika kita bingung mau keliling bawa sedekah. Ya mungkin kalau kita melihat teks hadisnya bingung karena memang mereka tidak butuh kalau di akhir zaman. Tapi kalau sekarang itu ya sebenarnya orang masih makan kan, kita kasih tetap makan. Kita kasih uang masih diterima. Hanya kan tingkat kebutuhannya tidak seperti dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Was-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa. Nah, ini kalau kita berbicara orang puasa ya begitu. Ya berat ya. Yes, seperti itu. Posone wong saiki niku ya poso kur ninggal mangan, ninggal ngombe. Ya pindah mangan, sedino. Kalau ndak puasa, kalau pas puasa, kalau ndak puasa makannya sehari 3 kali. Kalau pas puasa minimal 4 kali. Ada takjil, ada iftar buka puasa, terus kemudian ada puluran malam itu kan, terus kemudian ada makan malam, terus kemudian tambah sahur, minimal 4 kali. Bayangkan itu. Padahal lebih mulia yang puasa daripada yang tidak puasa. Kalau tidak puasa makannya 2 kali 3 kali. Wal hafizina furujahum wal hafizati, orang yang menjaga kemaluannya. Nah, sing paling ringan ini ya ini. Kita ini bahas al-azkar kan zikir-zikir kan.
wadzakirinallaha katsiran wadzakirati. Orang yang mengingat Allah bisa pakai zikir lisan, bisa pakai zikir hati, bisa pakai zikir lisan dan hati. Asal mau menyebut asmanya Allah, a'addallahu lahum maghfiratan. Allah menyiapkan ampunan. Makanya pengajian di hari Senin beberapa waktu yang lalu itu kita mendengarkan seandainya seseorang itu dalam sehari minimal mengucapkan 10 kalimat dalam hadisnya Rasulullah kan, kalau pas ingat dosa astagfirullah, kalau memulai basmalah, selesai hamdalah, itu kan diampuni dosa meskipun dosanya itu kamisli sabatil bah, meskipun dosanya seperti buih di lautan. Nah ini dalil Qur'annya ada, adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman, dan pahala yang besar. Ya, dari enak ya. Kita lanjutkan sekarang, kita belajar tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina, dan kami meriwayatkan fi Shahihi Muslimin, di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqal mufarridun, sabaqo membalap, melakukan lompatan, melakukan percepatan, al mufarriduna orang-orang yang menyendiri. Nah, itu tiba-tiba Rasulullah itu bilang, weh, orang-orang itu kalau menyendiri suka kholwat, suka menyendiri, kayaknya dia itu menurut Rasulullah menyampaikan, wih, cepat sekali itu kalau orang bisa menyendiri. Nah, qalu, bertanya para sahabat, wamal mufarriduna, wama, dan apakah yang dilakukan al mufarriduna, orang-orang yang menyendiri ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, menjawab Nabi, adzakirunallaha katsiran wadzakiratu, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik dia itu laki-laki dan perempuan. Qultu, rawa al-mufarridun, ruya, diriwayatkan al-mufarridun, lafadz al-mufarridun bitasdidir ra, dengan dibaca tasdidnya ra wa takhfifiha, dan kemudian di fathahnya ra, mufarrodun itu. Kalau mufarridun kan bitasdidir ra'i wa kasri wa kasriha. Lek takhfif itu harokat paling ringan itu fathah, harokat paling ringan adalah fathah, harokat paling berat adalah dhamma, harokat paling gharib niku paling ghalib, paling umum itu kasro. Jadi kadang-kadang lah kalau ahli nahwu niku moco terkib itu kadang-kadang semau-maunya, karena dia paham betul bagaimana cara membaca terkib bahasa Arab, karena yaitu tadi harokat itu menyesuaikan dengan kondisi makna dalam kalimat tersebut. Kadang-kadang ya kalau kita ngugemi i'rab ya i'rab, tapi kalau ngugemi makna bisa jadi gitu ya. Jadi bisa jadi di takhfif, bisa jadi di taksir, di kasroh, atau di dhammah lek berat pun alon-alon. Ngajinya abot, makanya kalau harus ndaan, kitabnya memang kitab abot, ngajinya juga berat. Jadi harkat bisa sesuai dengan makna menyesuaikan harkat. Nggak apa-apa, pokoknya happy saja, ngaji itu yang penting happy. Tapi kalau harkat ini biasanya membaca harkat dengan salah itu gimana itu ya? Nggak masalah. Ya kalau sudah jelas-jelas itu ada pakemnya berarti dia salah, Pak. Okay. Kalau masih dibebaskan berarti ya seperti la haula wala quwata illa billah kan mocone reno-reno. La haulu wala quwatu illa billah, la haulun wala quwatun illa billah. Nah, ya, jadi itu kan cara membacanya macam-macam. Bismillahi majriha, bismillahi majroha, bismillahi majriha itu kan dari majroha dan majriha, terus kemudian diwoco tengah tuh majriha. Ya, itu kan kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya adalah nopo nggih. Ya memang ada talqin. Yang kedua itu ada qawaid-qawaid. Nggak bisa disesuaikan dengan tasrif Anda. Tasrif niku kan hukum umum. Dalam istilah grammar itu ada namanya regular verb dan irregular verb. Ada kata kerja
baku. Lek baku kayak nek rumusnya. Ada yang tidak baku, yang tidak ada rumusnya. Istilah dalam sorof itu ada namanya isim mustaq dan isim jamid. Isim jamid niku isim sing boten gadah fingile. Contohnya kursiun, arti tasrif gak kena ini. Kursiun, ora kena. Wasiya kursius niku jenenge isim jamid. Nah niku gak kena ditasrif. Ada isim yang umumnya bisa ditasrif. Kecuali lek diarani maq'adun, kursiyun kursi nggih lungguh. Maq'adun nggon nggih lungguh. Qa'ada yaq'udu qu'udan wa maq'adan fa huwa qa'idun wa dzaka maq'udun. Nah, itu isim alatnya kan maq'adun maq'adun. Jadi maq'adun itu artinya adalah tempat untuk duduk. Nah, itu namanya dalam kaidah ilmu sorof niku isim jamid, isim atos, isim sing ndak ada fiilnya, isim mustaq itu adalah isim yang tercetak dari wazan fiil. Ora apa ngeten iki dirungokne mawon iki anggap tirakat nang. Kuro dereng nate yo piyene wis los mawon. Guys, setelah nek rewel wis. Kan ada rekamannya jadi nanti enak kan jadi bisa diulang-ulang. Lamun tahun jenengan kula nanti ndak ketemu kan anak-anak akan ketemu. Oh iya yo jebule nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan nggih. Jadi menurut Kanjeng Nabi, orang itu kalau dia itu senang berzikir, apalagi zikirnya itu tidak kelihatan orang, artinya tidak kelihatan itu bagaimana sih? Zikirnya dengan hati, dengan bahasa hati, dia itu akan lebih cepat ketemu Allah. Dia itu akan lebih cepat mendapatkan sakinah, lebih cepat mendapatkan wisdom kedewasaan. Jadi kadang seperti itulah spiritualitas seseorang itu akan dipercepat dengan zikir hatinya. Tapi tentunya ya dengan kaidah. Lek mboten enten kaidah nggih repot. Kalau tidak ada gurunya, tidak ada kaidahnya ya tidak bisa. Makanya kan dikatakan kalau kita ilmunya ilmu biasa, ilmu syariat membaca saja boleh. Tapi kalau ilmunya ilmu itu sudah masuk kepada kategori thariqah itu wajib BA. Gitu. Nah, saya thariqahnya tarbiyah wa ta'lim ya. Namanya tarbiyah wa ta'lim itu ada yang tarbiyah, ada ta'lim, ya ada muallimnya, ya ada muta'allimnya. Ada murabbinya, ada yang ditarbiyah kan begitu. Ya pelan-pelan nggih, pokoknya rodok mumet ora apa-apa, sayang ora ana kopine. Kapan-kapan enten kopine insyaallah, tenang saja. Wis diteri anu, Mbah, wis diteri enten sing ngeteri gelas karo kopi dhek iki. Sak gulone. Sak tremo sing nggih ngur karek ngecom dhewe-dhewe ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Ben wis kowe gayeng mawon. Nek wong loro ngaji, nek wong 20 ngaji, wong 3000 yo ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wal masyhurul ladzi qalahul jumhur. Wal masyhur dan yang masyhur dalam makna kalimat mufarridun alladzi qalahul jumhur yang dikatakan oleh jumhur ulama itu adalah at-tasydid, menggunakan tasydid. Ya pokoknya tasydid. Ada yang mufarridun, ada yang mufarradun. Tapi yang paling masyhur bertasydid, bukan mufaridun atau mufarradun saja, pasti mufarridun atau mufarradun. Jadi mau dua mufarridun bisa disebut ya. Sakit. Enggak salah dong. Enggak salah. Kan ini jelasnya. Kita lanjutkan. Wa alam anna hadhil ayatul karimah. Anna hadhil ayat anna hadhil ayat anna hadhil ayatal karimata mimma yang bagi ayyah tamma bima'rifatiha sahibu hadhil kitab. Wa alam dan ketahuilah anna hadhil ayat, bahwa ayat ini tadi yang kita baca surat Al-Ahzab ayat 35, Al-Karimah yang mulia, mimma itu sebagian dari ayat-ayat yang bagi, yang sebaiknya ayah tamma untuk diperhatikan, bima'rifatiha untuk mengerti kandungannya, sahibu hadhil kitab, bagi orang-orang yang mau mempelajari kitab ini.
Wa qad ikhtalafa fi dzalika, wa qad dan sungguh ikhtalafa berbeda pendapat fi dzalika dalam hal itu, dalam pemaknaan. Faqala al-Imamul Abul Hasan Al-Wahidi, berkata Imam Abul Hasan Al-Wahidi, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, al-muradu, yang dimaksud dengan yadhkurunallaha fi adbaris shalah, menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan wadzakirina allaha wadzakirat itu adalah orang-orang yang zikirnya panjang, zikirnya bagus, fi adbaris sholawat, di setelah melakukan sholat. Tidak ada orang itu tidak mencicipi nikmatnya zikir ba'da sholat kecuali dia itu lagi ditongkrongi setan. Karena yang menghalangi kita untuk tidak zikir bar sholat itu hanya al-ajalah, al-ujlah, buru-buru. Lek ora buru-buru gak mungkin. Jadi zikir setelah sholat itu pasti orang akan senang, kecuali dia buru-buru. Wal ajalatu minasyaiton. Sedangkan keterburu-buruan dalam berzikir ba'da sholat itu diantaranya adalah bagian dari setan. Ini menurut Ibnu Abbas. Makanya wong niku kan lek didelok, lek sholatnya apik, kalau sholatnya bagus dia akan bagus sholatnya. Zikirnya itu sebenarnya panjang atau pendek ya, yang bagus panjang dan khusyuk. Tidak ada orang alim itu kecuali mengihya 2 waktu atau 3 waktu. Tidak ada itu kecuali orang alim niku syaratnya biasanya mengihya 2, minimal 2 atau 3 waktu. Waktu yang pertama niku adalah maghrib dugining isya, bainal isya'aini, antara maghrib dengan isya itu kalau memang orang alim itu pasti tidak pulang dari masjid itu, atau tidak pulang dari mihrabnya, tidak akan keluar dari mihrabnya. Lah kalau kecuali ya kalau memang kita harus ada aktivitas, hendaknya sambil naik motor, hendaknya sambil jalan kaki atau sambil makan, antara maghrib dan isya niku banyak-banyak zikir. Ya, jadi syaratnya itu. Syarat yang kedua, waktu yang kedua itu adalah subuh sampai tuluk, sampai syuruk, sampai qadra rumhin, sampai matahari itu sepenggalah. Jadi kalau subuh itu sekarang jam 5, menghidupkan dari jam 5 pagi, jam 5 kurang kan, jam 5 pagi sampai nanti dia itu syuruk itu sekarang 6:30. Jadi kan yes, pokoknya jam 6 rapat lah, 6:15 minimal sekali itu dia harus melek, ndak berangkat, ndak beranjak dari tempat duduknya. Lagi wadzakir abad lakoni. Lah kalau kita memang diuji dengan ngantuk, males atau bagaimana, setidaknya antara subuh dengan waktu syuruk niku wau, kalau ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, yang positif, itu dibarengi dengan zikir. Minimal sekali itu 2 waktu. Lah kalau pakai yang 3 waktu, itu berarti dia akan menghidupkan waktu sahur sampai waktu subuh. Wih angel nih niku. Jadi kan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa wa muqila. Wong niku lek ora tau tangi wengi omongane ra tinggep. Lek pengen yoni nenten mlek inna nasyi'atal laili. Sak temene jenengan tangi ing wayah wengi, nglakoni salat, nglakoni zikir sing suwe tumekaning subuh. Hiya asyaddu wata'an. Itu asyaddu wata'an, sesuatu yang paling kuat untuk berpijak, wa aqwamu qila, dan ucapan yang paling didengar. Nunduk nih keluarga nih melek saat hari ini subuh. Yo minimal seminggu pisan Pak. Seminggu pindu. Ya, jadi caranya ngoten niku dirungokne. Umat niku nggih ngoten. Kula riyen yo ora patek ngrasakne. Jadi setelah yuswa sementen, setelah kita usianya sekian, ngomong sedikit didengar niku nggih.
Di antaranya barokah melek, terutama ihya sahur ilal fajr. Jadi melek waktu sahur tekaning fajar. Wong ibadahe ngirnono kelon ya. Ibadah lho. Ibadah yang paling banyak penggemarnya. Jadi guyonan tapi tenanan nggih. Monggo dilanjutkan. Wa qad ikhtalafana niku dilanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuduwan wa 'ashiyyan, dan orang yang menghidupkan waktu pagi dan waktu petang. Nah niki dimaknani wa ghuduwan wa 'ashiyyan. Ibnu Abbas nggih dawuh bahwa orang yang paling banyak zikir yang disebut wadzakirunallaha katsiran wadzakirat itu adalah orang yang banyak berzikir ghuduwan wa 'ashiyyan, waktu pagi dan waktu petang. Waktu pagi itu kapan? Ba'da subuh sampai syuruk. Oke, jadi kalau subuhane ya paling penak lek tren rodok nakal ya subuhane dikai awan. Meh jam 6 gitu kan. Nah, sore subuh. Itu kalau nakal ya sebenarnya yang bagus ya subuhnya berjamaah terus kemudian lanjut zikir sampai jam 6:04 sekarang. Wa asyian, waktu sore itu kapan? Ba'dal asri ilal ghurub, bar ngasar sampai terbenamnya matahari, itu yang paling bagus. Makanya sangat makruh banget jalan-jalan sore, makruh banget. Itu bukan siratus sholihin, itu bukan perilakunya orang soleh. Lah kalau jalannya ke masjid itu ya itu mahmudun, dipuji. Kalau dia jalannya pergi ke masjid, kalau jalannya dia mau ngantar anak ke TPA, ke TPQ, ngantar ke pondok, itu mahmud, terpuji. Setan tidak bisa mengikuti mereka, karena kapan orang itu dalam tolabul ilmi, kapan orang itu dalam pergi berjamaah, setan itu tidak bisa ganggu karena ada malaikat yang mengepungnya gitu. Lah kalau kita jalan-jalan hanya JJS, jalan-jalan sore, setan yang grembyang itu, grembyang dikepung itu. Makanya ada anak-anak rewel dan sebagainya. Kan Nabi kan sudah menyampaikan kepada kita bahwa kalau kapan ada waktu petang, hendaknya rumah itu ditutup pintunya, jendelanya juga ditutup. Nah, ditutup sambil dibacakan, nah, seperti itu. Nah kalau kita kondisinya seperti ini ya enggak apa-apa. Kalau kita kan ini musolanya di sini, sehingga musolanya memang terbuka, rumahnya juga terbuka. Yang penting gerbangnya ditutup. Nah itu jadi caranya begitu. Wa fil madji'i, dan orang yang berzikir ketika dia dalam kondisi menjelang tidur, ini paling berat. Zikir paling berat itu adalah zikir mau tidur, bukan qiyamul lail. Jadi gimana bolak-balik ngono ya posisi ngantuk. Ngira-ngira ape turu. Kenapa itu kenapa turu pelaku ngono Pak Bagi. Jadi zikir paling berat itu kalau melihat dalam konteks ini adalah orang berzikir menjelang tidur. Entah kelelahan, jangankan masalah mau zikir sebelum tidur. Wudu sebelum tidur itu beratnya luar biasa. Karena kalau kapan kita wudu, setan itu nanti tidak bisa ganggu kita. Nah, jadi kenapa orang itu susah wudu sebelum tidur? Ya memang diganduli setan. Setan itu benar-benar mengikat kita, benar-benar tidak wudu. Sudah tidak wudu, tidak sholat misa, gimana caranya itu? Makanya kan santet itu bisa masuk kan ketika saat-saat seperti itu kan, teluh, santet, apa semuanya itu ya. Gitu. Ya. Wa kullama staiqidha minan naumi min naumihi, wa kullama, dan setiap waktu istaiqidha yang dia itu bangun min naumihi dari tempat tidurnya. Wa kullama ghadan aurahan min manzilihi zakarallahu ta'ala. Wa kullama, dan setiap ghadan dia melakukan perjalanan di pagi hari, aurohan atau pulang dari tempat kerja di sore hari, min manzilihi dari rumahnya, zakarallahu ta'ala, dia juga berzikir kepada Allah. Nah ini ya, jadi pemaknaan wadzakirina wadzakirat wadzakirinallaha katsiran wadzakirat itu surat Nahl, surat Al-Ahzab ayat 35.
Itu baru satu tafsir loh. Tafsir berikutnya waqala Mujahidun, waqala dan berkata Mujahid, Imam Mujahid, la yakunu man minadz dzakirin Allah katsiran wa dzakirat hatta yadhkurullaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. La yakunu itu tidak dikatakan man seseorang itu adz-dzakirina atau minadz dzakirina, termasuk dari golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah katsiran wa dzakirat hatta yadhkuru, sehingga dia bisa berzikir Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala qa'iman, baik dalam kondisi berdiri, wa qa'idan dalam kondisi duduk, wa muttaji'an dan kondisi ketika dia terbaring atau tidur. Nah, ini tafsir yang berikutnya. Berikutnya waqala Atha dan berkata Atha, tafsir berikutnya, man shollas sholawatil khamsi bihuquqiha fa huwa dakhilun fi qoulihi ta'ala. Man barang siapa sholat dia sholat as-sholawatil khamsi dengan sholat yang lima waktu, bihuquqiha dengan hak-haknya, fahuwa maka dia dakhilun termasuk fi qoulihi ta'ala di dalam firman-Nya Allah, wadzakirinallah katsiran wadzakirat. Hadza naqlul wahidi, dan ini adalah nukilannya Imam Al-Wahidi. Nah ini yang berat itu bukan sholat lima waktunya, bihuquqiha dengan hak-haknya. Yang pertama, kalau dengan hak-haknya itu sebelum masuk waktu itu sudah punya wudhu minimal. Sebelum masuk waktu punya wudhu minimal, itu hak yang pertama. Nah wudhunya juga biisbagin, dengan disempurnakan, sempurna benar wudhunya, bukan kayak kita cipik-cipik gitu, enggak, wudhunya benar-benar disempurnakan. Habis itu terus kemudian ketika masuk masjid ya sempat melakukan sholat tahiyatul masjid. Kalau ada qobliyahnya ya dilakukan qobliyahnya. Kemudian saat melakukan sholat, setelah saya melakukan sholat berjamaah, kemudian ditambah ba'diyahnya. Ini seorang ini begitu, zikir-zikirnya, sunnah-sunnah sholatnya itu dihidupkan. Nah itu kalau menurut Syekh Atha. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad dan sungguh jaa telah datang fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ayqadar rajulu ahlahu minal laili, idza ketika ayqadu membangunkan ar-rajulu seorang laki-laki, ahlahu istrinya, pasangannya, keluarganya, anak-anaknya, minal laili dari bagiannya malam, fasallaya kemudian si suami istri itu sholat keduanya, au shalla rakaataini kemudian atau keduanya sholat 2 rakaat jami'an dengan berjamaah, kutiba maka ditulis untuk keduanya fidzakirina, keduanya itu dihitung sebagai dalam ayat wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Jadi malam ini ngerotok nyinggung-nyinggung belajar tafsir. Ya betul apa-apa. Jadi kalau belajar tafsir sungguh-sungguh kan begini. Ustaz dikadung tua ini diajari tafsir ini, lah ya enggak apa-apa, enggak ada kasetnya, enggak ada terlambatnya. Baru kelihatan yang ngaji tuwek tenanan. Wasu'ila Syekhul Imam Abu Amr bin Shalah, wasu'ila dan ditanya Syekh Al-Imam Abu Amr bin Shalah rahimahullahu anil qadri alladhi yasiru bihi minadz dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Anil qadri dari ukuran alladhi yasiru yang digunakan bihi dengannya minadz dzakirina Allah katsiran wa dzakirat, dari kalimat atau lafaz adz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Faqala maka menjawab Imam Abu Amr bin Shalah, idza wadaba 'alal azkaril ma'thurati, ketika seseorang itu idza wadaba, seseorang itu membiasakan 'alal azkari atas zikir-zikir al ma'thurati yang datang dari Rasulullah. Coba lihat ada footnote-nya gitu. Ada tanda footnote-nya gitu. Nah, nomor 1 itu al-ma'suratu bil musallasati. Al-ma'surah niku bil musallasati, dengan dibaca titik 3 huruf 3 titik. Bukan al-ma'surati, al-ma'tu kan 2 titik. Nah, lagi ini 3 ma'surati. Aima asara minaz zikri anis syari'i. Aima usiro, yaitu segala zikir usiro yang telah ditemukan
ditemukan riwayatnya minadz dzikri dari zikir-zikir, anis syari'i dari peletak syariat, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wa taqaddama inda ta'arudi al-asahhi isnadan, dan wa taqaddama dan telah dulu inda ta'arudi ketika pembahasan al-asahha isnadan dengan menggunakan zikir-zikir yang sahih dalam sanadnya. Nah, itulah pentingnya zikir ada ijazahnya. Atau kalau minimal ya tahu hadisnya, tahu kitabnya, terus kemudian dibiasakan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musabbatati. Ya, terima kasih. Al-musabbatati yang dia tetapkan sobahan wa masaan di waktu pagi dan petang, fil awqati di waktu-waktu, wal ahwali dan kondisi-kondisi, al-mukhtalifati yang berbeda-beda, lailan wa naharon, lailan di siang di malam hari, wa naharon dan di siang hari. Wa hiya mabniyatun fi kitabi amalil yaumi wal lailati kana minadz dzakirin Allah katsira wadz dzakirat wallahu a'lam. Wahia, dan pembahasan ini mabniyatun akan dibahas lebih detail, ya, terkumpul fi kitabin di dalam bab amalil yaumi wal lailah. Dalam kitab ini amalan zikir di hari-hari, siang dan malam, kana minadz dzakirin Allah katsira wadz dzakirat wallahu a'lam bissawab. Jadi kita akan membahas banyak nanti di bab masalah zikir siang dan malam. Mubayyinatun dipun jelasaken, ditetapkan juga boleh. Mabek niyatun dikukuhkan, nek mubayyinatun dipun jelasaken. Ya, jadi kita nanti akan belajar betul-betul sumber zikir. Ora kur jerene, ora kur ijazah. Insyaallah. Enten hadise, enten kitabe, enten sanate, enek sing macane. Arep macak guru dereng tuwek banget urung watut. Enek sing maca. Biarpun kita tuh belajar ke ucapannya Ali itu, biar satu kata kita yang belum tahu itu sudah kita mendapat ilmu juga. Tidak usah banyak ngomong, nggak terlalu. Misalnya kalau kita itu belum bisa kata saja itu sudah termasuk bahwa makanya malah pendapat luar. Jadi kita tambahkan keterangan ya pelan-pelan ya. Jadi dalam ilmu tafsir ini tuh ada dua kaidah dalam ilmu tafsir minimal. Ada namanya tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan pandangan para ulama. Itu namanya tafsir bil ma'thur, ay tafsir bil istidlal, menafsirkan dengan dalil yang jelas. Yang kedua itu ada namanya tafsir bil ro'i. Kalau ro'i yang saya maksud ini adalah menafsirkan dengan pendapat sendiri. Boleh tidak menafsirkan ayat dengan pendapat sendiri? Kalau hukumnya ammah secara umum itu tidak boleh. Jadi kan man fassaro kadziban amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, jadi barang siapa man fassarul Quran biro'ihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, terus kemudian dia langsung koar-koarkan, tidak ada penelitiannya lebih dulu dan sebagainya, maka dia sudah pasti itu masuk neraka. Silahkan ambil posisi di neraka. Sama dalam hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berbohong dengan menggunakan mencatut namanya Nabi Muhammad muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia akan mengambil tempat di neraka. Jadi masya Allah, itu loh kenapa pentingnya kita menafsirkan Al-Quran, menafsirkan Al-Hadis dan sebagainya
itu melewati para ulama. Nah kalau ditanya sekarang, yang ngalim itu siapa? Yang ngalim ya tinggal Pak Quraisy, Gus Baha, kan begitu. Beliau memang punya tafsir betulan, bukan hanya qari'ut tafsir, punya Quran yang benar-benar ditafsirkan. Yang baru-baru itu dijomangin Gus Awis, Kiai Haji Afifuddin Dimyati. Ya, itu masih muda juga, seusia Gus Baha. Ini bukunya juga ada. Tertib sekali beliau itu, keluarga besar Darul Ulum Peterongan kan, guys. Masya Allah beliau senang. Beliau juga senang dalam tafsir, mempelajari tentang tafsir-tafsirnya. Beliau lulusan tafsir di Mesir, bahkan kitab-kitab tafsirnya sudah dikaji di Al Azhar. Nah, kitabnya mawon dikaji di Al Azhar. Mujenom ya, Masya Allah. Jadi yang pertama kalau kita belajar tentang tafsir adalah tafsir dengan dalil, menafsirkan dengan memiliki guru, memiliki riwayat. Jadi kita menafsirkan hadis, menafsirkan Al-Quran, di sini ada riwayatnya. Nah, terus masalah tafsir birro'yi tadi bagaimana? Tafsir birro'yi itu sebenarnya kalau dikonsumsi pribadi dan didasarkan kepada kebenaran, itu masih boleh. Contohnya minimal adalah orang istikharah, terus kemudian dia berijtihad membaca ayat-ayat yang dia buka dari dalam Al-Quran secara acak itu tadi. Terus kemudian dia menafsirkan kok ayat-ayatnya ayat-ayat baik, ayat-ayat rahmat, ayat-ayat surga. Oh berarti perkara yang saya mau ambil ini baik, kan gitu. Atau kemudian dia membaca sebaliknya, oh kok yang saya baca kok ayat-ayat azab, ayat-ayat larangan dan sebagainya. Nah itu berarti termasuk kondisi oh ini tidak baik. Nah itu menafsirkan dengan penafsiran kita, tapi itu tidak perlu untuk disampaikan kepada orang lain. Itu boleh. Nah, terus ada pertanyaan lagi, kalau kita terus kemudian diajarkan untuk membaca Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran, ya. Kemudian hendaknya mentadaburi Al-Quran terus angen-angen sak makna. Lah kalau kita hanya membaca terjemah, sedangkan terjemahan itu kan juga bisa salah dan sebagainya, itu bagaimana? Ya dibaca saja, diangen-angen, itu boleh. Yang penting tidak terlalu kencang, tidak usah terlalu kencang. Dan jangan lupa Gusti Allah itu sudah mengajari kepada kita. Dalam setiap keilmuan, setiap pemahaman itu selalu diajarkan oleh Gusti Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, jika memang pemahaman saya, penafsiran yang saya baca, terjemah yang saya baca itu benar, ya haqqo haqqo, tunjukkan bahwa itu benar. Warzuqnat tiba'ah, dan kasih kesempatan saya juga, kemampuan saya untuk melakukannya. Tapi kalau sudah yang kedua, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, kalau memang ini salah ketika saya menafsirkan ini, ketika saya membaca ini dan sebagainya, ya arinal batila batila, kasih tahu kalau ini salah ya. Bisa jadi lewat seumpama saya, kebetulan saya yang baca kan, terus kemudian ada yang tanya, kan bisa jadi itu pembenaran dari Allah lewat lisannya orang yang bertanya. Atau kadang saya ditegur karena ada online-nya, terus kemudian ada yang melihat dari yang online, terus saya ditegur, itu teguran dan kita harus terima. Arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan kasihkan karunia kepada kami untuk menjauhinya. Karena hakikatnya kita ini, coba derajat belajar ini ku bahaya ya. Belajar ini ku karena yang pertama itu disebut dengan muqallid, hanya mengikuti, ya? Mengikuti, makanya dikatakan taklid. Disebut apa-apa kayak rotok jeru-jeru mikirnya gitu. Tua-tua yang derajat orang belajar pertama itu jen hakikatnya namung taklid, hanya mengikuti saja, elu pokoknya. Padahal itu belum diterima, dalam artian ketika orang itu elu itu belum aman. Lek gurune nakal, iye ngoten. Jadi pleset ini kan malah betul ngertos gitu. Tahu ya. Nah, ya. Guru ini enggak
Tidak selalu benar dan tapi tidak dalam selalu. pelajaran yang didengarkan itu kita ingat itu saja. Dari manusia biasa begitu. Nah, setelah darajatul muqallid niku wau, setelah dia meniru, hanya mengikuti, terus kemudian namanya murid niku mesti tafakur, mesti mikir. Setelah berpikir, terus kemudian muqabalah, membandingkan, ada keterangan dari sana, dari sini dan sebagainya, lalu muncullah level yang kedua, muttabi', mengikuti dengan mengerti, dengan kesadaran. Oh nyapa ya aku kok ngaji malam Senin, oh nyapa ya kok aku ini ngaji malam Selasa. Nah itu ada kesadaran memang. Jadi kalau seumpama saya hanya pengen kenal sama saya, ya pasti kabur. Ngajinya kalau malam Senin, kalau malam Senin kita masih bisa loncat-loncat, kalau malam Selasa tidak bisa loncat-loncat. Ngajinya sudah saya duduk betulan, dan istilahnya yang ngajinya begini, bukan berarti terus malam Senin dan malam Selasa bagusan malam Selasa atau sebaliknya, tidak begitu maksudnya. Malam Senin memang khusus untuk ammah, untuk umum, sedangkan malam Selasa itu tahassus, memang tahassus khusus, ngajinya ya kitabnya khusus, metodenya khusus, caranya juga khusus. Ini kalau malam Senin jamaahnya banyak dan malam Selasa jamaahnya masih sedikit, itu tidak ngefek, gak masalah. Itu namanya muttabi', ikut dan faham ya. Karena hakikate sing nekakne niku sinten sih? Namung Gusti Allah. Jenengan pirsani ketika kita takbir nggih, kan kita sering mendengar takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Niku Gusti Allah niku Masya Allah. Sadaqa wa'dah, maha benar janji-janjinya Allah. Wa nasara 'abdah, dan Allah itu pasti menolong hambanya yang baik. Wa a'azza jundah, dan pasukannya Allah itu pasti dimuliakan. Yang mati syahid pulang bawa ghanimah, kalau ikut perang kan jadi pasukannya Allah. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah yang menghancurkan musuh umat Islam yang bergerombol. Ahzab itu kan gerombolan, wahdah sendirian. Jadi hakikatnya sebanyak apapun kita itu belum tentu bisa menang, sebagaimana sedikit apapun kita ini belum tentu kalah. Jadi piye ya, kita belajarnya begitu. Satu waktu kita dihargai banyak orang, satu waktu ya malah penak begitu. Kadang-kadang ya yang ngaji banyak, kadang-kadang yang ngaji sedikit, rasanya harus sama. Diantaranya ini belajarnya nah begitu. Temannya sedikit ya alhamdulillah, temannya banyak. Leon kita ngaji ini bukan karena teman, ya memang karena lillahi kalimatillah. Jadi nanti kalau pas malam Selasa kok tiba-tiba pengikutnya jadi banyak ya alhamdulillah ya, jadi itu ya bisa saja jadi. Nah, ngaji yang begini sudah langka. Kulai PD dalam artian ini bersyukur kepada Gusti Allah, yang ngaji seperti ini sudah langka. Yang alim itu banyak sebenarnya, hanya yang begini ini sudah unik, sudah jarang, sudah langka. Jadi pokoknya saya itu jalan saja. Yang bagian meramaikan ya kayak Gusti Allah itu kan masalah wahazamal ahzab wahdah itu kan kejadian perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan ada tiga kejadian besar. Yang pertama adalah musyawarahnya Rasulullah dengan para sahabat. Bagaimana caranya? Kita ini jumlahnya hanya sekitar 3.000-an. Sedangkan musuh ini lebih dari 10.000. Kalau ditambah dengan Ahzab itu hampir 30.000-an. Tidak mungkin kita ini 3.000 musuh 10.000, apalagi dengan 30.000. Makanya disebut dengan Ahzab, orang kafir Quraisy. Niku ditambah dengan pasukan-pasukan dari Persia dan sebagainya. Dari Romawi itu juga bantu. Bayangkan. Akhirnya dapatlah ilham siapa namanya? Salman Al-Farisi, membuat parit
di sekitar kota Madinah. Setelah dibuat parit, itu kan memang luar biasa. Paritnya itu kalau kuda meloncat tidak bisa. Berapa meter nih? Luar biasa kan? Ternyata musuh lebih cerdas. Musuh tidak bisa masuk, tapi musuh itu kemudian saking banyaknya musuh mengepung kota Madinah, dikepung keliling, gak bisa keluar, ya sudah ditunggu saja di luar. Kalau mereka kelaparan pasti keluar. Kalau kelaparan nanti kan tinggal ditusuk saja di luar. Kita tidak bisa masuk, tunggu di luar. Karena logistik makanan itu tidak mungkin dihasilkan dari dalam saja, pasti butuh asupan dari luar, butuh beras dari luar, butuh gandum dari luar dan sebagainya. Makanya itu 2 bulan dikepung. Mereka amunisinya banyak, makanannya banyak, disuplai dari orang Persia, disuplai dengan orang Romawi. Happy mereka yang ngepung. Yang di dalam kelaparan. Sampai tangannya Rasulullah keluar airnya. Sampai Rasulullah bawa nampan berdoa, 1 nampan bisa diambil makan orang banyak. Tapi namanya mukjizat, tidak setiap hari. Kalau sudah 2 bulan imannya orang juga goyang loh. Tidak usah main-main ya. Nah, 1 minggu lapar itu sudah goyang. Apalagi mak-mak sudah ya, jadi saat itu terus kemudian Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ternyata sehebat apapun ikhtiar kulo, ikhtiar saya dengan teman-teman para sahabat serta penduduk Madinah yang waktu itu juga banyak yang non muslim, itu ternyata masih kalah dengan kuasamu ya Allah. Kalau begitu saya mohon kekuasaan, hancurkanlah mereka karena kami tidak mampu. Lah Allah terus malam harinya turunkan angin puting beliung, hancur pura-poranda, sewengi hujat wis. Makanya dikatakan wahazamal ahzaba wahdah, dan Allah itu cukup sendirian untuk menghancurkan mereka dan tidak perlu berhari-hari. Sebul bar. Kalau bahasanya di Yasin itu kan ingkanat illa sayhatan wahidatan, itu hanya 1 teriakannya malaikat Jibril saja, sekali teriak itu hujat, hancur itu. Nah ini kalau ya. Jadi cerita tentang Allah itu begitu ya. Kejadian lagi kan masih banyak kejadian-kejadian ya, nanti kita bahas lebih dalam juga boleh di kemudian hari kan, nanti pasti akan ketemu. Termasuk juga Fathu Makkah. Fathu Makkah itu kan tidak terjadi, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada darah menetes sama sekali kan. Nanti ada pembahasannya insya Allah kalau di belakang. Yang paling penting jadi ini tadi loh, ikut guru saja bisa salah. Karena kita awalnya adalah seorang muqallid, orang yang hanya sekedar meniru. Kemudian sekarang mulai naik, ikut menjadi muttabi, orang yang mengikuti tapi paham, mengenal siapa yang diikuti dan apa yang diikuti, apa yang diajarkan, mulai paham. Nangkulah mangke lagi baru naik di darajatul mujtahid. Bukan mujtahid itu terus menciptakan kitab, tidak. Mujtahid itu adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh mendekatkan diri, meniru gurunya, mempelajari kitabnya, tapi lek DP tenggene Gusti Allah tenanan. Makanya lek bareng ngaji niku kan kendonga kan, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Lah kalau sebelum ngaji, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.